Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat sekalian, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan di mana disyariatkan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa itu goalnya, tujuannya adalah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang saya yakin jenengan semua sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang zaman dahulu juga puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata-kata la'allakum tattaqun, la'alla dalam bahasa Arab punya dua makna. Yang pertama maknanya adalah litta'lil, untuk menyatakan alasan. Maka kalau kita menggunakan makna ini, apa alasan Allah wajibkan kita puasa? Alasannya agar kita menjadi bertakwa. Jadi seolah-olah menyatakan bahwasanya siapa yang puasa pasti dia bertakwa. La'alla makna yang kedua untuk menyatakan littaraji, menyatakan harapan. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau pakai makna yang kedua ini, orang yang puasa belum tentu takwa, tapi semoga dengan dia puasa dia bisa bertakwa. Namun apapun maknanya, intinya setelah bulan Ramadan, setelah kita menjalani puasa 30 hari nanti, kita punya PR, yaitu kita hendaknya memastikan setelah lulus dari madrasah Ramadan, kita menjadi orang yang berbeda, yaitu orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu makna takwa. Jadi teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, agama itu tidak lepas dari dua perkara ini: menjalankan perintah, menjauhi larangan. Makanya semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya basyiran nadhiran. Tugasnya dua: memberi kabar gembira, kemudian nadhiran, memberi peringatan, ngasih tahu yang enak-enak, ganjaran-ganjaran yang enak-enak, dan juga ngasih tahu ancaman, nadhiran, memberi peringatan. Nah, maka dakwah itu pertama ngajak, kedua mewanti-wanti. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin dakwah yang model kedua ini, ya, mewanti-wanti saya sendiri dan juga teman-teman sekalian dari dosa-dosa yang biasanya terjadi pada remaja. Ya, walaupun jenggot saya sudah beruban, tapi saya masih merasa remaja. Alhamdulillah. Nah, jadi ini dalam rangka membuat kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Karena takwa itu dua: menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, menjauhi dosa-dosa, termasuk dosa-dosa yang banyak terjadi di antara remaja. Nah, apa saja dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh para remaja, oleh orang-orang yang seumuran dengan jenengan, orang-orang yang semisal dengan jenengan? Yang paling pertama yang perlu sangat-sangat penting untuk diperingatkan adalah dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan. Terjadi enggak kesyirikan di antara remaja? Terjadi, banyak. Ya. Tadi saya pamit sama istri saya, ngisi di Masjid Muqtasidin, ya. Kemudian istri saya biasa chit-chat biasa, mau ngisi tentang apa gitu. Oh, saya bilang tentang dosa-dosa remaja. Oh, tentang pacaran ya? Oh, enggak. Oh, ujuk-ujuk pacaran. Kemudian saya bilang yang paling pertama ya syirik. Nah, jadi ini tadi saya teringat istri saya, ya. Jadi kalau kita bicara dosa-dosa remaja langsung ingatnya pacaran. Padahal ada yang lebih penting daripada masalah itu. Itu masalah kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang melampaui syirik. Dosa yang paling besar itu bukan zina, bukan minum khamr, bukan korupsi, bukan bunuh orang, bukan. Bukan nikung calonnya teman jenengan, bukan. Dosa yang paling besar itu syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Jadi definisi syirik adalah menduakan Allah dalam ibadah. Sarfu syai' minal ibadah li ghairillah. Memalingkan, menyerahkan satu saja dari jenis ibadah kepada selain Allah, itu definisi syirik. Contohnya misalnya berdoa. Doa ibadah bukan? Ibadah. Kalau doa kepada selain Allah, itu syirik. Salat ibadah bukan? Ibadah. Kalau ada orang salat kepada selain Allah, syirik. Mempersembahkan kurban ibadah bukan? Ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah, menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka kurban ibadah. Maka kalau ada yang mempersembahkan kurban untuk selain Allah, dalam bahasa kita tumbal, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi syirik adalah dosa yang paling besar. Selain Allah sendiri yang katakan syirik adalah dosa yang paling besar tadi. Yang kedua, kenapa syirik menjadi dosa yang paling besar? Karena Allah tidak akan ampuni. Allah Ta'ala katakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan ampuni orang yang melakukan kesyirikan. Artinya apa? Artinya orang yang dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik akbar, belum sempat taubat, tidak akan Allah ampuni. Tidak akan sama sekali. Mau dia anaknya kiai, mau dia anaknya pejabat, mau dia punya Rubicon 1, 2, enggak akan diampuni. Mau dia anaknya Nabi sekalipun, kalau dia melakukan kesyirikan, tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa-dosa selain syirik. Kalau ada orang meninggal dia bawa dosa ghibah, maka masih mungkin diampuni. Kalau ada yang meninggal dia bawa dosa judi, zina, belum sempat taubat, masih mungkin diampuni. Kalau syirik enggak. Ustaz, kalau gitu mendingan, kalau gitu kita zina aja Ustaz ya. Yang penting kan enggak syirik, kan diampuni nanti. Tapi baca ayatnya jangan sampai situ. Liman yasha, kata Allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik, namun liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi tetap jangan maksiat juga. Kalau orang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, tidak Allah ampuni. Tapi dosa-dosa selain syirik ada kemungkinan Allah ampuni. Menunjukkan betapa fatalnya, betapa bobroknya, betapa bejatnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pernah melakukan kesyirikan dan sebelum mati dia bertobat, pasti Allah akan ampuni. Allah Ta'ala katakan, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah akan ampuni sebuah dosa. Dan banyak di antara sahabat Nabi dulunya melakukan kesyirikan. Umar bin Khattab khalifah keberapa? Khalifah kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dulunya melakukan kesyirikan. Dulunya sebelum didakwahi oleh Nabi SAW, orang musyrikin. Bahkan Umar pernah bercerita, dulu ketika saya masih syirik, saya nyembah berhala bentuknya roti. Berhala bentuknya roti. Kan terserah, mau bikin berhala pakai semen, mau pakai kayu, mau pakai roti, terserah. Namanya juga orang musyrik mah bebas. Nah, dulu pernah bikin berhala dari roti. Kalau kondisi aman, saya sembah berhala itu, kata Umar. Kalau kondisi lapar, saya makan. Maka Umar ketawa, iya ya, saya lucu juga ya, kok Tuhan dimakan. Jadi Umar dulu pernah melakukan kesyirikan. Tapi ketika dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diterima taubatnya, bahkan beliau menjadi orang yang mulia. Khalifah kedua, gimana enggak mulia? Jadi orang yang pernah melakukan kesyirikan
kemudian taubat dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan ampuni. Namun yang menjadi masalah adalah kalau belum sempat taubat. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mungkin pernah melakukan kesyirikan, segera taubat hari ini juga. Nah, kesyirikan apa saja yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda? Yang pertama, memakai jimat. Memakai jimat. Jimat adalah benda yang biasanya dipakai, ya biasanya dipakai, walaupun tidak selalu dipakai, kadang taruh di dompet, ya kadang ditaruh di tas, kadang taruh di mobil, yang diyakini dia bisa mendatangkan maslahat atau mencegah mudarat. Ya, dia dipakai bisa mendatangkan maslahat, datangkan rezeki, mendatangkan kemudahan dan lain-lain, atau mencegah mudarat, mencegah kecelakaan, mencegah mati, mencegah sakit dan semisalnya. Maka itu semua jimat. Apapun bentuknya, itu semua jimat. Nabi mengatakan innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet-pelet itu semua adalah kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang pakai jimat meyakini Allah mendatangkan maslahat dan mudarat. Jimat juga iya, jimat juga mendatangkan maslahat dan mudarat. Berarti ada dua. Allah ya bisa, jimat ya bisa. Berarti ini syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jauhi semua bentuk jimat. Paling banyak bentuknya kalung, ya. Paling banyak bentuknya gelang. Kadang-kadang cincin, ya. Cincin, laki-laki boleh pakai cincin, ya. Rasulullah SAW punya cincin. Namun kebanyakan cincin Rasulullah gunanya untuk stempel. Tapi ala kulli hal, laki-laki boleh pakai cincin, tapi jangan ada keyakinan apa-apa. Jangan ada keyakinan ini kalau cincinnya akiknya hijau, nah ini bisa jawab soal ujian, ya. Kalau akiknya merah, ini bisa narik hati si fulanah. Kalau kuning, bisa dapat cuan. Nah ini sudah syirik, ya, kalau punya keyakinan seperti ini. Pakai cincin pakai aja, tidak perlu ada keyakinan apa-apa. Kemudian yang kedua, yang semisal dengan itu adalah pelet. Tadi kata Nabi, innar ruqa wa tiwalata, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Jampi-jampi, jimat dan tiwalah. Tiwalah adalah jimat yang fungsinya untuk menarik hati lawan jenis. Sama dia semisal dengan jimat. Sejak zaman Nabi sudah ada seperti itu. Dan kata Nabi, tiwalah, pelet adalah kesyirikan. Nah ini banyak terjadi di antara teman-teman remaja, ya. Ketika cinta ditolak, ya, dukun bertindak, pelet bertindak, ya, maka ini kesyirikan. Harusnya ketika cinta ditolak masih banyak yang lain, ya, jual mahal dikit lah, ya, jangan punya prinsip harus dengan dia. Aduh, jenengan ini punya daya tawar harusnya. Saya ini high quality jomblo, banyak yang nyari saya, kamu gak mau gak apa-apa, gitu dong. Ya, harus punya daya tawar. Sebagaimana jenengan kerja, lamar kerja, perusahaan ini gak mau, gak apa-apa. Masih banyak yang mau pakai resource saya, skill saya, gitu. Jangan punya prinsip, pokoknya saya harus nikah dengan dia. Kalau gak dengan dia, mendingan saya mati. Jangan. Ya, ini terlalu cemen. Ya. Jadi jangan sampai cinta ditolak, dukun bertindak. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kesyirikan yang banyak dilakukan oleh teman-teman remaja adalah percaya ramalan. Percaya ramalan masa depan. Kalau percaya ramalan cuaca enggak masalah. Ya, para ulama memfatwakan ramalan cuaca itu bukan ramalan yang terlarang. Karena ramalan cuaca itu sekedar membahasakan saja. Tapi sebetulnya itu prediksi cuaca. Ya, bukan benar-benar mengklaim, bukan BMKG itu mengklaim, saya tahu pasti besok hujan, enggak. Tapi mereka hanya memprediksi saja dari trends data. Ya, yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi ramalan yang terlarang adalah segala sesuatu yang termasuk perkara gaib. Ya, Nabi mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang datang kepada dukun, au arrafan, atau datang kepada peramal, datang kepada peramal, dan dia percaya dengan ucapan peramal tersebut, maka faqad kafara, kata Nabi. Ini Nabi mengatakan ya, bukan saya. Maka dia telah kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka enggak boleh percaya ramalan sama sekali, dan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah ada kunci-kunci pengetahuan gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah. Hatta malaikat Jibril enggak tahu. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak tahu perkara gaib. Ya, ada satu hadis di dalam Sahih Bukhari yang sangat menohok, ya, sangat menohok orang yang suka baca ramalan. Suatu hari Nabi dan rombongan bersama dengan Aisyah, istri beliau, sedang melakukan perjalanan. Qadarullah, kalung yang dipakai oleh Aisyah jatuh, hilang ketika itu malam hari. Karena kalungnya Aisyah hilang, maka ya otomatis Rasulullah dan para sahabat nyari. Namanya di gurun pasir. Nyari kalung yang kecil ya susah, dicari, di track back gitu ya, ditelusuri balik yang tadi dijalani, gak ketemu. Ya, dicari di radius sekian meter sekitar situ, gak ketemu. Karena gak ketemu ya sudah, kita istirahat, ya sudah direlakan saja gitu ya. Kemudian sampai sebagian sahabat jengkel sama Aisyah, sampai mengatakan kepada Abu Bakar, bapaknya Aisyah, wahai Abu Bakar, ini gara-gara anak kamu. Jadi perjalanan kita terhambat. Karena perjalanan kita terhambat di gurun pasir, besok kita sholat subuh gak punya air. Kalau ikut planning awal, kita subuh sudah sampai tempat sana ada air. Gara-gara anak jenengan nih, gara-gara Aisyah, kita terhambat di tengah jalan, sholat subuh besok gak ada air. Ini gara-gara anak kamu, jengkel. Ya, singkat cerita, mereka tidur. Kemudian di pagi harinya ternyata turun ayat tayamum. Yang ketika itu belum ada syariat tayamum. Turun ayat tayamum. Ya, yang membolehkan untuk mengganti wudu dengan debu, dengan tayamum. Maka para sahabat pun bergembira dan berbalik memuji Abu Bakar dan Aisyah. Wah, ini keberkahan keluarga kamu, wahai Abu Bakar. Nah, sehingga kita setelah tayamum, sholat subuh, kemudian akan melanjutkan perjalanan, ternyata kalungnya cuma di bawah ontanya, nggak kemana-mana. Ya, semalaman ada di situ. Rasulullah nggak tahu, beliau nggak bisa nerawang, nggak bisa. Ini cuma masalah kalung hilang. Ini bukan masalah nasib, rezeki, jodoh. Masalah kalung hilang aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak tahu. Maka jangan percaya kalau ada yang ngaku-ngaku perkara gaib, yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Ya, walaupun jenggotnya 1 meter, ya, walaupun dia pakai jubah seperti saya, walaupun dia pakai sorban, walaupun ngakunya ustadz, ngaku tahu perkara gaib, itu bukan ustadz, itu dukun. Jangan percaya. Ya. Lebih bagus, lebih mulia mana dia dengan Rasulullah? Rasulullah nggak tahu perkara gaib, kok dia mengklaim tahu perkara gaib? Ya. Maka sekali lagi jangan percaya ramalan. Percaya ramalan adalah perkara kesyirikan. Kemudian di antara perkara yang banyak terjadi di tengah anak muda adalah minta hajat ke kuburan. Minta hajat ke kuburan. Tadi semua bentuk ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Doa itu ibadah. Ya, Allah Ta'ala katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kepada Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Doa itu ibadah, makanya perintahkan. Ya. Maka gak boleh berdoa kepada selain Allah, termasuk berdoa kepada kuburan. Wahai simbah yang ada dalam kubur, saya mau ujian akhir nasional, atau kalau mahasiswa ujian akhir semester UAS, atau saya mau pendadaran besok, tolong Mbah mudahkan saya
bantu saya. Berdoa kepada kuburan. Allah Ta'ala katakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang mereka ini enggak bisa ngasih manfaat kepada kalian, enggak bisa ngasih mudarat. Kuburan, penghuni kubur enggak bisa ngasih manfaat kepada kita. Justru mereka butuh doa kita. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, luaskan kuburnya. Mereka butuh doa kita, bukan kita minta sama mereka. Nah, maka tidak boleh ya, berdoa kepada kuburan. Nah, ini beberapa praktek kesyirikan yang banyak terjadi di tengah anak muda, maka hendaknya dijauhi. Kemudian dosa yang lain yang banyak terjadi di antara teman-teman remaja adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Sebagaimana kita ketahui, sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Nabi mengatakan, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Yang keempat, wa shaumi ramadan. Yang kelima, wa hajjil bait. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, puasa Ramadan, ya, bayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah. Salah satunya sholat. Sholat 5 waktu. Jadi nggak semua amal soleh itu masuk 5 rukun Islam. Ya. Ikut pengajian ini nggak masuk 5 rukun Islam. Menyantuni anak yatim nggak masuk 5 rukun Islam. Berbakti kepada orang tua, wakaf masjid, jihad, enggak masuk 5 rukun Islam. Menunjukkan 5 rukun Islam ini sangat penting sekali, sangat urgen sekali. Ini enggak main-main. Ini sudah harga mati. Jenengan enggak sedekah ke masjid enggak masalah, enggak dosa. Jenengan enggak wakaf masjid enggak masalah. Jenengan enggak nyantuni anak yatim enggak apa-apa. Ya, jenengan misalnya enggak bantu orang lain ya masih oke. Tapi jenengan enggak sholat, ini bahaya. Jenengan enggak puasa, ini bahaya. Jenengan sudah wajib zakat, enggak bayar zakat, itu bahaya. Apalagi enggak syahadat, apalagi batal syahadat, lebih bahaya lagi. Nah, jadi 5 rukun Islam ini penting. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Dan sholat adalah perkara pertama yang akan ditanya nanti. Ya, coba jenengan bayangkan suasana nanti di akhirat, ketika semua amalan jenengan akan ditanyakan. Amalan seumur hidup, sejak jenengan baligh sampai mati ditanya semua. Itu kan betapa ngerinya sekali. Dan sangat detail. Sangat detail. Baik yang jenengan tampakkan ataupun yang disembunyikan. Amalan yang dilakukan semua akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Dan dari semua pertanyaan itu yang paling pertama itu masalah sholat. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Maka penting sekali. Dan Nabi jelaskan, siapa yang sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya akan baik. Siapa yang sholatnya buruk, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan buruk. Maka jenengan kalau ingin menilai hidup jenengan ini sudah oke atau masih perlu diperbaiki, sudah oke atau masih bobrok, lihat sholat jenengan. Kalau sholat kita baik, maka secara umum bisa kita katakan kehidupan kita baik. Tapi kalau sholat kita bolong-bolong, sholatnya sering telat, sholatnya amburadul, tidak mengikuti aturan Rasulullah, maka ya kira-kira seperti itulah kehidupan kita, kehidupan jenengan. Dan yang lebih ngeri lagi, Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu. Pembatas, pembeda antara kita orang muslim dengan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim adalah as-salah, salat. Pembeda antara kita muslim dengan non-muslim, salat. Berarti salat itu identitas kita. Selama orang itu masih salat, walaupun dia akhlaknya bobrok,
walaupun dia jarang sedekah, walaupun dia itu kasar, macam-macam, bodoh, tapi masih muslim. Kalau dia masih sholat, itu identitas kita. Faman tarakaha faqad kafara, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Bahaya, meninggalkan sholat bisa kufur. Maka sekali lagi, sholat juga lebih parah daripada zina. Ya, sholat lebih parah daripada judi. Meninggalkan sholat lebih parah daripada zina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada judi. Meninggalkan sholat lebih parah daripada minum khamr. Meninggalkan sholat lebih parah daripada korupsi. Apakah orang yang korupsi kafir? Tidak. Apakah orang yang zina kafir? Tidak. Apakah orang yang minum khamr kafir? Tidak. Tapi orang yang enggak sholat itu bisa kafir. Ya, ada khilaf di antara ulama seberapa sholat yang ditinggalkan untuk bisa kafir. Sebagian ulama mengatakan satu sholat saja bisa kafir. Satu sholat tinggalkan sengaja, ya bukan karena ketiduran, bukan karena nggak sengaja, bukan karena lupa, maka bisa kafir kalau sengaja. Sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, kalau meninggalkan 5 sholat, 5-5-nya ditinggalkan, nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, 5-5-nya nggak dikerjakan, maka barulah dia menjadi kafir, keluar dari Islam. Ya. Dan kalau sudah keluar dari Islam, ya nanti kalau dia nyembelih daging, tidak halal dagingnya. Kalau dia nikah tidak sah pernikahannya. Kalau laki-lakinya kafir. Kalau jadi wali, nggak sah pernikahannya. Ini bahaya. Meninggalkan sholat itu bahaya, konsekuensinya banyak. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau andaikan jenengan nggak bisa sholat 5 waktu di masjid, andaikan masih berat Ustaz, ya godaan untuk rebahan masih kuat Ustaz, godaan untuk mabar masih kuat, waktunya maghrib masih mabar Ustaz, maghrib kalah sama mabar, maka minimal masih sholat di rumah. Andaikan nggak bisa sholat 5 waktu di masjid, minimal masih sholatlah di rumah. Andaikan nggak bisa sholat di awal waktu, minimal di tengah waktu. Andaikan nggak bisa juga, ya sudah di akhir waktu lah. Yang penting masih sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat sama sekali, jangan. Ya. Nah ini yang kedua. Kemudian dosa yang banyak dilakukan oleh teman-teman remaja diantaranya adalah tidak menutup aurat, membuka-buka aurat, terutama ini untuk mbak-mbak, ya, terutama untuk para remaja putri, ya, untuk para remaji, pemudi. Kenapa? Karena kalau laki-laki auratnya ringan. Laki-laki itu kata Nabi baina surrati wal rukbati aurah, antara pusar sampai lutut itulah aurat laki-laki. Ya gampang, cuman pusar sampai lutut, rata-rata laki-laki ya sudah nutup aurat. Ya ada di sini yang ke kampus buka-buka aurat laki-laki, nggak ada kan? Ya pakai celana pendek atau cuman pakai daleman, nggak ada. Ya nanti di DO sama dosennya. Ya. Rata-rata kalau laki-laki sudah nutup aurat. Ya dan juga kata para ulama dimakruhkan menampakkan pundak ke bawah. Ya, pundak sampai pusar walaupun bukan aurat, kalau ditampakkan dengan sengaja makruh. Artinya siapa yang dadanya bidang, ya, badannya sterek, six pack, gak usah dipamerkan lah. Ya, gak usah dipamerkan, sembunyikan saja. Ya, jangan dumeh six pack, kemudian pamer-pamer gitu. Buat apa? Apalagi yang one pack, buat apa dipamerkan cuma one pack gitu ya? Apalagi udah one pack, ya kemudian mencucu lagi ke depan lagi, wah gak usah ya. Jadi kalau laki-laki biasanya beres masalah aurat. Nah yang paling banyak terjadi kesalahan pada para muslimah, ya, pada para pemudi. Sebenarnya saya ingin memperingatkan, ya, istilah akhwat, ya, akhwat itu bahasa Arab, ya, akhwatun artinya saudari perempuan. Maka yang nggak pakai jilbab juga akhwat, selama dia muslim, gitu ya. Jadi jangan sampai berpikiran akhwat tuh yang jilbabnya lebar-lebar,
Lah kalau yang nggak pakai jilbab apa namanya? Ikhwit atau ukhwat atau akhwat. Ini sama akhwat juga gitu ya. Nih akhwat itu selama dia muslim ya itu saudari kita, saudari seiman. Ya, jadi banyak terjadi kekeliruan masalah aurat dengan para akhwat. Nah, aurat wanita, aurat muslimah ada dua pendapat. Pertama, aurat muslimah adalah seluruh tubuh tanpa kecuali. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Hambali. Dalilnya ayat Quran. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu dan seluruh wanita kaum mukminin yudnina 'alaihinna, untuk menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, 'alaihinna, ke seluruh tubuh mereka. Berarti semuanya tanpa kecuali. Ini pendapat Hambali dan Syafi'i. Ini bukan pendapat teroris, bukan. Ya, bukan pendapat Wahabi, bukan. Ini bukan pendapat ekstremis. Ini pendapat Syafi'i, Hambali. Silakan dicek di kitab-kitab fikih Syafi'i, fikih Hambali. Ya, masih berani mengatakan fikih Syafi'i, fikih Hambali teroris. Jadi seluruh tubuh tanpa kecuali. Ya. Namun mereka memberikan kelonggaran untuk membuka satu mata atau dua mata. Ulama Hambali, ulama Syafi'i membolehkan buka mata. Jadi hanya mata saja yang boleh dibuka. Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan kepada Asma, "Ya Asma, idza balagatil mar'atul huluma fala yadhhar minhunna syai'a illa hadza wa hadza." Wahai Asma, kalau wanita itu sudah baligh, maka tidak boleh kelihatan apa-apa dari dia kecuali ini dan ini, wajah dan telapak tangan. Nah, maka seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya hanya wajah saja dan telapak tangan yang boleh dibuka. Ya, telapak tangan termasuk punggung tangan. Ya, punggung tangan ini termasuk telapak tangan. Jadi punggung tangan boleh kelihatan. Ya. Yang selain itu nggak boleh. Kalau kaki gimana? Kaki juga nggak boleh. Karena Nabi hanya katakan ini dan ini, nggak tambah ini gitu ya. Ya cuman wajah dan telapak tangan. Kaki ditutup, Mbak. Ya, Mbak-mbak di belakang nih, kakinya ditutup nggih? Tutup dengan kaos kaki ya. Lebih bagus lagi pakai kaos kaki, kemudian pakai gamis yang panjang. Jadi double nutupnya. Nggak boleh kelihatan. Tapi Ustaz, Ustaz, kaki saya korengan kok Ustaz. Kaki saya gudiken Ustaz. Ya, sama aja tetap ditutup. Ya, mau korengan mau gudiken. Kaki saya nggak seksi kok. Iya, walaupun nggak seksi nggak apa-apa. Tetap ditutup karena itu aurat. Ya, itu aurat. Termasuk juga lengan. Lengan dari siku sampai pergelangan tangan ini juga aurat. Karena yang Nabi bolehkan hanya telapak tangan. Lengan wajib ditutup. Ya, wajib ditutup. Nah, ini yang banyak terjadi kesalahan di tengah para pemudi ya. Kalau ditanya tadi ada dua pendapat mana yang lebih rajih? Kalau saya pribadi, saya memilih pendapat yang kedua. Istri saya di rumah tidak saya wajibkan pakai cadar ya. Alasannya karena Fatimah putrinya Rasulullah SAW tidak pakai cadar. Ya, Fatimah tidak pakai cadar. Namun istri-istri Rasulullah semuanya pakai cadar, semuanya. Rasulullah punya istri 11, semuanya pakai cadar. Tapi Fatimah nggak pakai cadar, menunjukkan itu tidak wajib. Andaikan wajib, Fatimah pakai cadar. Namun memakai cadar itu lebih utama, dianjurkan oleh semua madhab. Jadi ulama yang tidak mewajibkan tadi, Hanafi, Maliki, tetap menganjurkan pakai cadar. Silakan dibuktikan di kitab-kitab fikih Hanafi, fikih Maliki. Jangan aneh dengan wanita pakai cadar. Itu bukan budaya Arab. Itu fikih semua madhab. Tidak ada fikih madhab mengatakan dianjurkan pakai cadar khusus bagi orang Arab, bagi orang Mino, bagi orang Sleman nggak wajib, nggak ada. Bagi orang selain Arab
Tidak ada seperti itu fikih. Ya, jadi jangan tertipu dengan propaganda yang mengatakan itu budaya Arab, itu budaya Islam. Ya, jadi ini masalah aurat. Masalah aurat itu jangan dianggap remeh. Ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku melihat sesadis itu hukumannya. Saking sadisnya Nabi katakan belum pernah aku melihat seperti ini. Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Nabi lihat beberapa model orang yang akan masuk neraka. Tapi yang paling ngeri kata Nabi ini, ada dua jenis orang. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas. Yang pertama adalah sekelompok orang yang mereka mencuti, mereka mukuli manusia dengan pecut. Yaitu kata para ulama maksudnya adalah para penegak hukum yang zalim. Para penegak hukum yang zalim. Ya, kalau negeri kita seperti polisi, tentara, hakim, jaksa yang zalim ya. Enggak semuanya zalim, tapi ada yang zalim. Yang zalim terancam hadis ini. Mereka akan menerima hukuman di neraka dengan hukuman yang begitu sadis. Yang kedua, nah ini yang menjadi syahid. Nisaun kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyatun berpakaian, ariyatun tapi seperti telanjang, mumilatun yang mereka jalannya lenggak-lenggok, ka'asnimatil bukhtil ma'ilah yang kepala mereka seperti punuk unta. La yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh sekali. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini yang kedua, ini yang ngeri ya. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Imam An-Nawawi, apa maksudnya? Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Pertama, dia pakai pakaian tapi masih ada aurat yang kelihatan. Tidak sempurna dalam menutup aurat. Nah, tadi lengannya masih kelihatan, kakinya masih kelihatan ya. Kadang-kadang yang lebih parah lagi, kelihatan pahanya ya, kelihatan dadanya, kelihatan belahannya. Itu lebih parah lagi ya. Yang kedua, dia pakai pakaian tertutup, tidak ada aurat yang kelihatan, tapi pakaiannya tipis, pakaiannya semrawang, kelihatan tipis. Maka ini berpakaian tapi telanjang. Dan yang ketiga, kata Imam Nawawi, dia pakai pakaiannya nutup aurat tapi ketat ya, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi tidak sekedar menutup aurat ya. Kewajibannya bukan sekedar menutup aurat, tapi selain itu juga harus menutup lekuk-lekuk tubuh. Kalau wanita itu hanya cukup pakai aurat ya sudah, semuanya pakai kostum Catwoman semua. Kan nutup aurat ya semua, dari atas sampai ujung kaki semuanya tertutup. Tapi apakah Catwoman itu ukhti-ukhti? Kan enggak kan? Ya. Walaupun nutup aurat tapi ketat. Itu bukan pakaian syar'i. Harus lebar, harus longgar sehingga tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Masih ada waktu? Habis 5 menit lagi. Nah. Ya, kemudian sebenarnya masih banyak ya. Namun yang terakhir mungkin pada kesempatan kali ini, dosa yang banyak dilakukan oleh teman-teman remaja adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini banyak terjadi ya. Pernah viral itu ya di Bantul. Sudah beberapa kali saya ketemu beritanya, kok ini orang Bantul lagi. Jual perabotan rumah ya, rumah ibunya demi untuk ngapel sama pacarnya, demi untuk membelikan
makanan pacarnya. Sampai genteng dijual. Allah musta'an. Panci dijual, kursi dijual, sampai genteng dijual. Allah musta'an. Sampai ibunya laporkan ke polisi. Ya. Apa jangan-jangan anak UI? Bukan ya? Ini durhaka sama orang tua. Ya, jangan demi pacar durhaka sama orang tua. Belum tentu jadi, bisa jadi ditikung sama temannya. Ya, rela durhaka sama orang tua. Rasulullah mengatakan akbarul kabairi al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar pertama adalah syirik kepada Allah. Sudah kita bahas tadi. Yang kedua membunuh jiwa tanpa hak. Yang ketiga durhaka sama orang tua. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang sahih dalam Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada dosa yang pelakunya akan dibalas instan di dunia kecuali dua. Semua dosa akan dibalas di akhirat nanti kalau belum taubat. Tapi ada dua dosa yang pelakunya akan dibalas instan di dunia. Yaitu pertama, al-aqu, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, al-baghi, orang yang zalim kepada orang lain. Durhaka sama zalim itu akan dibalas instan di dunia, selain juga akan dibalas di akhirat. Allah musta'an, ngeri sekali. Ya, maka orang yang durhaka kepada orang tua akan dibalas secara instan sebelum dia mati, pasti. Ini sudah musyahad, sesuatu yang sudah terbukti dalam realita. Ya, kalau malin kundang nggak tahu itu benar apa enggak. Ya. Tapi yang jelas orang yang durhaka sama orang tua akan mengalami balasannya di dunia. Walniyadzubillah. Ada sebuah kitab yang judulnya Uququl Walidain yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Yang di sana beliau menyebutkan apa saja bentuk durhaka sama orang tua. Saya sebutkan beberapa saja. Bentuk durhaka sama orang tua adalah pertama, membuat orang tua menangis, baik dengan perkataan, perbuatan, atau sekedar menjadi sebab orang tua sedih dan menangis. Jangan bikin masalah di kampus UII sampai dipanggil sama dekan, sama rektor, sampai disampaikan ke orang tua jenengan nangis, jenengan durhaka sama orang tua. Yang kedua, mengatakan atau semisalnya. Ya, mengatakan 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 atau semisalnya sama orang tua ketika disuruh misalnya, "Le, tolong belikan garam, Le." Ibu ini ganggu aja. Durhaka sama orang tua ini. Yang ketiga, nyuruh orang tua. Nyuruh orang tua, "Bu, buatin teh hangat, Bu. Buka puasa." Sama ibu nyuruh. Harusnya jenengan yang bikinin teh hangat buat ibu jenengan, malah nyuruh orang tua. Yang keempat, mencela makanan yang dibuat oleh orang tua. Ya, sudah capek-capek dibuatkan, ya, kemudian dicela. Yang kelima, tidak mau membantu orang tua di rumah. Yang keenam, tidak mau minta pendapat orang tua dan tidak mau mengkonsultasikan masalah-masalahnya dengan orang tua. Ini durhaka. Ya, kalau jenengan punya masalah, curhat sama orang tua. Ya, jangan curhat sama besti dulu. Ya. Besti mau curhat dong. Orang tua dulu curhat. Mereka lah orang yang paling layak, paling berhak untuk jenengan curhati. Yang ketujuh, menampakkan perselisihan atau pertengkaran di depan orang tua. Yang kedelapan, mencela dan menghina orang tua. Yang kesepuluh, membawa alat-alat maksiat ke dalam rumah yang di sana ada orang tua. Yang kesepuluh, berbuat maksiat di depan orang tua, ngerokok ya depan orang tua, atau misalnya judi depan orang tua, main judi Zeus depan orang tua gitu ya. Ustaz ngerti-ngerti aja Ustaz. Kemudian apalagi enggak sholat depan orang tua dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya masih banyak ya. Mungkin insyaallah nanti kita buat kajian tersendiri. Dulu pernah ada daurah tentang
berbakti kepada orang tua di masjid ini, ya. Kalau nggak salah 3 hari dulu. Mungkin insya Allah nanti kalau perlu kita bisa ulang lagi daurah tersebut setelah Ramadan insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa, terutama setelah Ramadan. Allah jauhkan kita dari segala macam maksiat, dan Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Sudah habis nggih? Karena sudah mepet, tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.